Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Aulia Ajahro. Di sini saya akan membahas mengenai menghitung sudut dalam ruang. Sebelum ke materinya, kita perlu tahu dulu nih teorinya. Nah, jadi sudut dalam dimensi 3 itu mengambil dasar pada sudut antara dua garis yang berpotongan. Nah, yang pertama itu ada sudut antara dua garis yang bersilangan. Kemudian yang kedua ada sudut antara garis dan bidang. Dan yang ketiga itu ada sudut antara dua bidang. Nah, oke, kita buat judulnya terlebih dahulu, yaitu menghitung sudut dalam ruang. Oke, kita juga bisa ya mengkreasikan judulnya. Kita akan ganti backgroundnya dulu biar lebih menarik dan lebih terlihat. Kita akan ganti menjadi warna orange. Nah, terus ukurannya juga bisa ganti menjadi medium, lalu bold. Oke, langsung ke praktiknya ya. Di sini misalkan kita akan membuat sebuah kubus dengan panjang rusuknya itu 3 satuan. Nah, kita bisa pakai toolbar, polygon, atau juga kita bebas buatnya. Nah, misalkan di sini saya buat kubusnya menggunakan toolbar polygon. Yaitu klik sembarang. Di sini saya dimulai dari 0,0 aja ya. Oke, nah seperti itu. Selanjutnya kita ke 3D Graphics. Pilih menu view, lalu pilih 3D Graphics. Nah, nanti akan muncul grafik 3 dimensi dari pengerjaannya. Nah, oke, sudah muncul. Nah, kita klasifikasiin dulu ya, sesuai dengan tipe objeknya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengubah stylenya dulu, antar titik-titiknya biar lebih kelihatan gitu, dipertajam. Sebentar, kita ubah yang tadi kepencet. Nah, oke. Kita akan ubah warnanya menjadi warna biru. Lalu stylenya juga kita akan ubah. Ukurannya menjadi 7. Lalu dengan hal yang sama, titik B juga kita samakan. Warnanya juga kita samakan. Lalu kita di sini akan buat kubus. Nah, kita bisa pakai cara input bar ya, yaitu klik cube, pilih square. Nah, square-nya itu kita ganti dengan Q1. Opacity-nya juga kita ubah jadi 0. Cara buat kubus tuh ada banyak cara ya, bisa pakai toolbar cube atau kita juga bisa pakai tadi input bar. Itu terserah kita ya. Nah, oke. Kita juga ubah dulu di sini titik-titiknya, samakan seperti titik-titik yang lain. Stylenya kita samakan menjadi 7. Lalu warnanya juga kita samakan menjadi warna biru.
Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membuat sudut yang saling berhadapan pada bidang. Ya, jadi di sini sudutnya itu saling berhadapan. Nah, langkah pertama itu kita akan membuat segmen dari E ke G. Bentar, ini kita hilangkan dulu. Nah, klik. Nah, kita di sini saya akan menggunakan pakai input bar ya untuk membuat segmen. Kita juga bisa sih menggunakan toolbar segmen. Itu terserah masing-masing dari kitanya. Nah, kalau pakai input bar, kita ketikkan segmen, pilih poin koma poin karena di sini saya akan membuat E ke G, maka poin yang pertama kita ubah menjadi E dan poin yang kedua kita ubah menjadi G. Nah, menghasilkan segmen F. Nah, dengan cara yang sama kita juga akan membuat segmen F ke H. Nah, poin yang kedua kita ubah menjadi H. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik potong segmen F dan G. Itu caranya ketikkan pada input bar, intersect, pilih objek koma objek, objek koma objek. Kalian juga bisa sih pakai toolbar. Dari toolbar nggak mesti pakai input bar. Nah, objek pertama kita ubah ya menjadi F kecil. Dan objek yang kedua kita juga bisa ubah menjadi G kecil. Sebentar kita kreasikan dulu poin I-nya, samakan seperti titik-titik yang lain sebelumnya, tapi kita bedakan warnanya ya karena ini titik potong kan, titik potong antar segmen. Kita ganti warnanya, bedakan warnanya. Oke, selanjutnya kita ubah namanya ya menjadi titik O aja. Oke, selanjutnya kita akan membuat segmen lagi dari O ke A dengan cara yang sama. Nah, kemudian juga dari A ke C dengan cara yang sama dengan cara input bar. Oke, klik enter. Nah, selanjutnya di sini setelah ini kita akan menentukan sudut A. Sudut itu kan kita harus mencari itu berlawanan arah jarum jam. Di sini saya pakai input bar yaitu klik angle, pilih point, apex, point. Nah, poin yang pertama kita ubah menjadi O, apexnya kita ubah menjadi A karena sudut yang akan kita cari itu kan sudut A kan. Nah, poin yang kedua kita ubah menjadi C. Oke, klik enter. Nah, terlihat kan sudut A itu ternyata 54,74 derajat. Nah, selanjutnya kita klik segmen lagi, kita akan buat segmen dari O ke C. Dengan cara yang sama ya. Poin yang pertama kita ubah menjadi O dan poin yang kedua kita ubah menjadi C. Nah, oke. Kita juga akan mencari sudut yang berhadapan dengan sudut A, yaitu sudut C. Nah, dengan cara yang sama ya kayak tadi, ketikkan pada input bar angle, pilih point, apex, point. Nah, poin yang pertama kita ubah menjadi O
dan poin yang apex kita ubah menjadi C. Nah, di sini C terlihat yaitu sudutnya 54,74 derajat. Nah, selanjutnya kita akan buat kesimpulan. Kesimpulannya, klik simbol besar sudut, lalu klik A sama dengan, lalu klik alfa, karena alfa itu hasil dari pencarian sudut A tadi ya. Nah, lalu yang kedua kita klik simbol lagi, lalu klik simbol besar sudut, lalu klik C. Oke, kita penamaannya sudutnya OAC dan OCA. Selanjutnya kita membuat checkbox. Kita sembunyikan ya angle, lalu poin O, lalu segmen F, G, H, I, J, dan teks yang kedua. Y, point angle alpha, angle beta. Yang gak disembunyikan itu cube, lalu poin A, B, C, D, lalu Q1 dan segmen A, B, C, D juga. Sama teks judul. Jangan disembunyikan ya. Nah, oke. Selanjutnya, kita akan membahas sudut bagian yang kedua, yaitu tentang sudut antara dua garis yang berselangan. Misalkan kita di sini akan menghubungkan dari titik A ke H. Caranya yaitu kita ketikkan pada input bar segmen, pilih poin koma poin. Nah, poin yang pertama ini kita ganti dengan A besar. Lalu poin yang kedua ini kita ganti dengan H. Lalu klik enter. Didapat segmen L. Nah, selanjutnya kita akan membuat segmen D ke G dengan cara yang sama. Lalu klik enter. Didapat segmen M. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi segmen dari G ke B. Nah, dengan cara yang sama juga. Nah, lalu klik enter. Didapat segmen N. Nah, selanjutnya kita juga akan membuat segmen dari D ke B. Dengan cara sama, poin pertama kita ganti dengan D, dan poin yang kedua kita ganti dengan B. Klik enter. Dapat segmen P. Nah, selanjutnya misal kita akan mencari sudut A. Maka caranya, ketikkan pada input bar. Ketikkan pada input bar angle, pilih poin, apex, point. Nah, poin yang pertama kita ganti dengan H. Lalu apex kita ganti dengan A. Ya, karena kita mencari sudut A. Lalu poin yang ketiga kita ganti dengan D. Lalu klik enter. Kelihatan kan ya bahwa A yaitu 45 derajat. Nah, selanjutnya kita juga bisa pakai toolbar, yaitu klik toolbar angle, lalu klik titik G, klik titik D,
lalu klik titik B. Nah, muncul besar sudut D yaitu 60 derajat. Nah, dengan cara yang sama, kita juga akan mencari besar sudut B, yaitu klik toolbar angle, lalu klik lalu klik titik D, klik titik B, lalu klik titik G. Nah, didapat yaitu besar sudut B 60 derajat. Nah, selanjutnya kita akan buat kesimpulan. Nah, kesimpulan penamaannya itu bisa ada aturannya ya. Kita bisa dengan 3 huruf ataupun fokus pada huruf tersebut. Nah, di sini saya akan membuat penamaannya itu fokus pada sudut tersebut aja. Klik simbol besar sudut, lalu klik titik A sama dengan klik gamma. Karena gamma itu sudut yang sesuai dengan hasil pencarian sudut A tadi. Nah, lalu kesimpulan yang kedua yaitu klik simbol besar sudut lagi, lalu D sama dengan, lalu klik delta. Nah, lalu klik simbol lagi besar sudut, klik B, lalu sama dengan, lalu klik epsilon. Oke. Nah, kita bisa kreasikan, kita bisa ubah warna backgroundnya. Kita juga bisa mengubah ya ukuran fontnya. Di sini saya akan mengubah ukuran fontnya menjadi medium. Nah, selanjutnya untuk menyembunyikan hasil pengerjaan yang kedua ini, kita klik toolbar checkbox. Kita buat checkbox. Judulnya itu sudut 2 ya, atau juga bisa sudut antara 2 garis yang bersilangan. Terserah sih itu. Lalu kita sembunyikan gamma, lalu delta, lalu epsilon, lalu segmen L, segmen M, segmen N, segmen P, dan teks kesimpulannya itu teks 3. Karena itu tuh hasil dari pengerjaan bagian yang kedua tadi. Nah, selanjutnya sudut bagian yang ketiga, yaitu tentang sudut antara garis dan bidang. Nah, langkah pertama kita buat segmen dulu. Misal kita hubungkan titik A ke C. Ketikkan pada input bar segmen, pilih poin, koma poin. Nah, poin yang pertama kita ganti dengan A dan poin yang kedua kita ganti dengan C. Nah, selanjutnya kita cari titik tengah AC, yaitu dengan cara ketikkan pada input bar, midpoint, pilih segmen, karena segmen A ke C itu dilambangkan key, maka klik key ya. Nah, poin I-nya kita bisa kreasikan, kita bisa ubah warna. Di sini saya mau mengubah ke warna hijau aja. Oranye aja deh. Lalu kita juga bisa menambahkan size-nya, yaitu 7, biar kelihatan gede, biar sama sih. Lalu kita juga bisa ya mengubah warna segmen key-nya. Kita kreasikan segmen key-nya,
kita bisa ubah warnanya. Di sini saya akan mengubah warnanya menjadi hijau terang benderang, hijau cerah, cerah harapan. Nah, lalu kita akan membuat segitiga. Kita akan membuat bidang. Klik toolbar polygon, lalu klik titik H, lalu klik titik I, lalu A, lalu H. Nah, muncul segitiga. Misalkan kita akan mencari sudut H. Nah, di sini kita bisa pakai toolbar angle ya. Klik toolbar angle, lalu klik titik A, klik titik A, klik titik H. Bentar, ulang lagi. Toolbar angle, klik titik A, klik titik H, dan klik titik I. Nah, didapat besar sudut H yaitu 30 derajat. Itu dengan cara yang sama kita juga bisa mencari titik I. Besar sudut titik I. Itu 90 derajat. Nah, selanjutnya kita bisa buat kesimpulannya. Kesimpulannya itu klik simbol besar sudut, lalu klik H sama dengan, lalu klik zeta. Karena zeta ini hasil pencarian sudut H tadi. Nah, selanjutnya klik simbol lagi, klik besar sudut, klik I sama dengan, lalu klik angle, eta. Oke. Nah, kita juga bisa mengkreasikan lagi ya ini kesimpulannya. Kita bisa ganti backgroundnya. Kita juga bisa ganti ukuran fontnya sama seperti kayak tadi. Kita akan mengubah ukuran fontnya menjadi medium biar disamain. Nah, selanjutnya kita akan membuat checkbox. Nah, judulnya sesuaiin sama pengerjaan yang sebelumnya, yaitu sudut 3. Lalu sembunyikan zeta, eta, lalu poin I, lalu segmen A1, lalu segmen lalu segmen H1, lalu I1, lalu Q, triangle, sama teks kesimpulan teks 4. Nah, karena ini tuh hasil pengerjaan yang bagian ketiga ini ya. Nah, sebentar kita rapikan dulu ininya biar rapi sudut-sudut. Oke, selanjutnya kita juga bisa mengubah background 3 dimensinya menjadi berwarna biar tidak
monoton. Kita juga bisa ya mengkreasikan, mengubah warna segmen. Dan di sini saya akan mengkreasikan, bagian pertama dulu, yaitu sudut satu kita kreasikan, kita ubah warna segmen G kita ubah menjadi warna, warna apa ya, warna pinky. Kita juga akan mengubah segmen F menjadi warna ungu. Kita juga mengubah segmen H. Nah, kita bisa kreasikan sendiri ya teman-teman, ininya sesuai kreativitas masing-masing, sesuai selera masing-masing warnanya juga. Nah, cukup sekian mungkin, hasil hasil pengerjaan GeoGebra untuk menghitung sudut dalam ruang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa kreasikan sendiri.